Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akankah Jokowi umumkan kabinet baru di akhir Desember? Berulang-ulang kali Presiden Joko Widodo marah untuk para pembantunya di tahun pertama periode kedua masa jabatannya yang menghadapi tantangan berat pandemi corona ini. Lalu akankah Presiden Jokowi mengevaluasi total kabinet ini di penghujung tahun untuk memulai gerak lincah di tahun 2021? Mungkin rentetan kekecewaan Presiden dari OTT KPK terhadap dua menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara, semakin memperkuat peluang adanya reshuffle kabinet. Isu santer reshuffle kabinet akan diumumkan pada akhir Desember 2020, tak lama setelah gelaran pilkada serentak digelar ini. Sinyal reshuffle kabinet juga terdengar santer di lingkup internal parpol koalisi pemerintahan, salah satunya yaitu PDIP. Kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno, logis apabila Presiden memikirkan reshuffle, minimal untuk pengisian nama-nama baru. Isu reshuffle kabinet juga terdengar riuh di kalangan politikus Senayan. Sejumlah politikus menyebut Presiden Jokowi mungkin akan mengumumkan reshuffle kabinet pada akhir bulan ini. Ada juga yang iseng menyebut Rabu Pon, yang kebetulan sih jatuh pada tanggal 23 Desember 2020. Sebagai salah satu hari favorit Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet. Kita lihat dari sisi kebutuhan. Presiden Jokowi memang perlu melakukan reshuffle. Lalu apakah reshuffle kabinet mendesak diumumkan dalam waktu dekat? Pakar politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips C. Vermonte, melihat dari sisi kebutuhan, memang Jokowi ini perlu melakukan reshuffle. Paling tidak mengisi 2 kursi menteri yang sedang tersangkut korupsi. Kalau dari sisi kebutuhan memang perlu, karena ada yang bermasalah dengan KPK dan juga Menteri KKP sudah mengundurkan diri dan juga tidak bisa terus dirangkap oleh Menko. Mungkin pula portofolio Menko sudah banyak sehingga perlu menetapkan menteri baru definitif. Belum lagi Menteri Sosial yang perlu segera diganti. Kemensos menjadi salah satu kementerian sentral dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Philip juga menduga Jokowi mungkin sedang memperhitungkan perlu atau tidaknya faktor perimbangan parpol dalam mereshuffle kabinet. Karena parpol asal 2 menteri itu mungkin masih menginginkan kursi menteri tersebut. Ya, mungkin jadi pertimbangan Pak Presiden. Mungkin juga tidak mudah bagi partai untuk mengajukan nama, karena tidak mungkin kursi ini diisi oleh orang yang sama ataupun sama sekali baru saja menguasai lapangan karena kabinet sudah berjalan 1 tahun dan masa jabatan Pak Jokowinya ini tinggal 4 tahun. Sehingga memang diperlukan kandidat yang punya kapabilitas. Kandidat yang memiliki kapabilitas untuk bekerja dan tidak mengulangi dari awal karena ini bukan awal masa jabatan. Reshuffle kabinet memang jadi momen paling penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi. Karena masa efektif pemerintahan mungkin tinggal 2 ataupun 3 tahun lagi. Setelah itu mungkin parpol dan menteri juga mulai fokus menghadapi pemilu. Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat pandemi COVID, reshuffle kabinet kali ini seharusnya diperhitungkan secara strategis untuk bisa mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam rangka untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi. Sebetulnya sih, kalau dilihat kedua portofolio menteri kan sebagian dari penanganan dampak pandemi. Dalam arti sektor kelautan bisa menyumbang sumber ekonomi masyarakat dan Kementerian Sosial itu bagian dari mengatasi kesusahan masyarakat melalui program bansos dan lainnya. Jadi, memang harus didapatkan kandidat untuk kunci melalui masa pandemi agar pendapatan negara ini masuk
dan Kemensos terdepan dalam mengatasi beban masyarakat serta program-program bantuan sosial. Memang, bagi Presiden Joko Widodo, Weton Rabu Pon merupakan hari istimewa lantaran sejumlah keputusan penting diambilnya di hari lahirnya itu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Weton merupakan hari istimewa yang bisa jadi dasar untuk menentukan hari-hari baik ataupun hari keberuntungan seseorang. Mungkin pekan depan, tepatnya di tanggal 23 Desember, merupakan Weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa. Beberapa kali dalam merombak atau reshuffle kabinet, Jokowi juga melakukannya di momen tersebut. Dilansir melalui Kompas, reshuffle pada kabinet kerja di periode 2014-2019 acap kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama 12 Agustus tahun 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016. Sisanya, yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing 17 Januari tahun 2018. Adapun pengumuman susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi 23 Oktober 2019. Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinet di hari Rabu, khususnya pada Rabu Pon, desakan reshuffle juga semakin menguat setelah dua menteri menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan oleh KPK. Dalam 2 pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edi Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDIP Juliari Batubara ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap. Edi juga diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster. Kemudian Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Politisi PKS Nasir Jamil dalam sebuah acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV pada Rabu 16 Desember yang lalu mengatakan penangkapan 2 menteri Jokowi itu jadi momentum untuk evaluasi kabinet. Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama. Misalnya dari politisi PDIP Andreas Hugo Pareira. Bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di 2 pos kementerian yang menterinya tersangkut korupsi. Ia menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap kerjanya tidak optimal. Sebab Jokowi beberapa kali pernah marah pada para menteri yang lambat penyerapan anggaran di masa pandemi COVID-19. Padahal Jokowi menginginkan di masa krisis, penyerapan anggaran menjadi satu-satunya jalan mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke angka positif.